Di dalam gua itu ada gua. Dalam gua ada gua. Oke. Bismillah. Nah, ini adalah fa'azzazna bitsalis. Putusan ketiga. Utusan ketiga. Namanya Sam'un As-Sofa. Kalau orang Turki bilangnya Sam'un Safa. Kalau orang ajaran Kristen itu bilangnya Simon. Simon. Oh, Simon. Simon Oke. tulisannya. Dia juga punya nama lain namanya Petrus. Petrus. Dia juga punya nama lain namanya Pierre. Pierre. Istilah Yesus yang diserupakan tentu bukan merupakan istilah yang asing di telinga kita ya. Apalagi khususnya kalau kita mengamati di dalam lintas debat agama ya. Tetapi tahukah teman-teman bahwa ternyata bukan hanya Yesus, tetapi juga ada muridnya yang bernama Simon Petrus yang juga memiliki versi lain yang diklaim oleh rekan-rekan kita dari umat sebelah. Seperti apa videonya langsung aja kita simak. Jadi di dalam gua itu ada gua. Dalam gua ada gua. Oke. Bismillah. Nah, ini adalah fa'azzazna bitsalis. Putusan ketiga. Utusan ketiga. Namanya Sam'un As-Sofa. Kalau orang Turki bilangnya Sam'un Safa. Kalau orang ajaran Kristen itu bilangnya Simon. Simon. Oh, Simon. Simon Oke. tulisannya. Dia juga punya nama lain namanya Petrus. Petrus. Dia juga punya nama lain namanya Pierre. Pierre. Nah, seperti itu. Nah, setelah mendengar, Nabi Isa itu mendengar bahwa dua utusan yang sebelumnya itu masuk penjara, akhirnya Nabi Isa itu mengirimkan utusan yang ketiga untuk membebaskan kedua temannya dari penjara dan juga sekaligus berdakwah gitu, karena yang pertama kan sudah dianggap gagal. Nah, Sam'un Safa ini BTW dia adalah pemimpin dari Hawariyun. Jadi kan Hawariyun itu 12 orang. Pasti ada pemimpinnya dong setiap kelompok. Nah, ini adalah pemimpinnya. Berangkatlah si Sam'un ini ke negeri Antakya. Cuman dia ini orangnya pinter gitu loh. Nah, jadi yang pertama kali dia lakukan adalah bukan langsung berdakwah. Dia PDKT dulu sama rajanya, sama Raja Itykhos. Jadi dia PDKT, kenalan, terus nyari-nyari simpati gitu. Terus sampai akhirnya mereka mulai dekat gitu, sampai akhirnya Sam'un Safa ini diangkat menjadi orang kepercayaan. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian, Sam'un Safa ini mulai berani menjalankan visi misinya yang sesungguhnya, karena dia kan visi misinya memang mau membebaskan kedua temannya. Nah, suatu hari dia bilang ke raja gini, "Wahai raja, aku mendengar bahwa ada dua orang yang dipenjara tanpa tanpa Anda itu mendengarkan dulu keterangan mereka gitu. Kenapa itu gitu? Cobalah kalian kamu ini raja ini maksudnya dengarkan dulu Tanpa diadili udah dijebloskan aja gitu. Nggak, tanpa dihakimi, nggak disidang, nggak di ini, itu langsung jeblos aja gitu. Coba gitu. Akhirnya dirayu-rayu sama Sam'un Safa, akhirnya raja mengiyakan. Akhirnya dikeluarkanlah si dua utusan itu dari penjara. Terus akhirnya tanya-tanyain, kamu ini apa, kenapa, tujuannya mau kesini ini apa gitu. Terus dia tuh bilang bahwa kami ini adalah utusan Allah, utusan Nabi Isa gitu ya. Kami diajak, kami ini disuruh, diperintah untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, menyembah Allah, seperti itu. Nah, terus apa buktinya kalau kamu ini utusan? Terus mereka menjawab, saya ini atas izin Allah ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati, seperti itu. Nah, akhirnya kebetulan di Antakya itu baru ada orang yang meninggal, baru dapat 7 hari dan belum sempat dikuburkan. Nah, terus dibawalah si mayit itu ke hadapan mereka, seperti itu. Nah, kemudian coba ini dihidupkan gitu, kalau kamu memang bisa. Akhirnya dua utusan tadi itu mengangkat tangannya seraya berdoa dengan suara yang keras. Ya Allah, bla 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 gitu, berdoa, intinya hidupkanlah orang ini gitu. Nah, si Sam'un Safa ini juga ikut berdoa, tapi dia di dalam hati diam-diam dengan siron gitu. Jadi berdoa tapi diam-diam. Nah, akhirnya dengan izin Allah orang mayat itu terus hidup. Setelah mayat itu hidup, tiba-tiba dia itu memberikan kesaksian bahwa aku itu benar-benar melihat orang-orang yang disiksa, mereka itu orang yang tidak beriman. Aku itu benar-benar melihat bahwa manusia itu memang akan dibangkitkan, akan diadili hari kiamat itu Mati suri. hari pokoknya dia menceritakan kehidupan
pengalaman seperti itulah dia. Sharing pengalaman dia. Sering pengalaman dia, terus dia itu apa? Saya ini benar-benar takut gitu loh. Melihat itu semua saya benar-benar takut dan saya beriman kepada 3 utusan ini gitu. Lah, orang-orang kaget kok 3 utusan, ini kan cuma 2 utusannya. Lah terus si mayit ngomong, "Lah ini satu lagi." Nah, akhirnya ketahuan lah si Samun Safa ini. Oh, ternyata kamu ini sekongkol sama yang 2 ini. Ternyata kalian itu teman, sekongkol. Akhirnya ketahuan gara-gara si bacotnya si mayit yang tidak bisa dijaga gitu ya. Loh, terus akhirnya si mayit ini mati lagi. Habis ngomong bersaksi, terus dia beriman, mati lagi. Ceritanya kayak ibu-ibu ngegosip. Nah, terus akhirnya penduduk Antakya dan juga rajanya ini marah karena oh ternyata ini udah seperti itu. Akhirnya ternyata marah. ini dikira rekayasa gitu. Permainan lah gitu, tipu daya. Akhirnya marah dan mereka bertiga itu mereka ini bermaksud membunuh si 3 utusan ini. Wes titik ceritanya sampai di sini. Sekarang lanjut ke yang ini. Oke, jadi menurut ibu ini, apa yang dijelaskan adalah makamnya Samun Safa, ya menurut mereka, dan menurut Kristen, nama ini juga berarti adalah Simon Petrus. Jadi, orang Kristen mengenalnya sebagai Simon Petrus, tetapi di sebelah itu dikenal dengan sebutan Samun Safa. Dan merupakan utusan ketiga katanya dari 12 Hawariun atau 12 murid Isa. Nah, karena ibu ini sudah mengaitkan dengan nama Simon Petrus, maka saya rasa kita perlu meluruskan hal ini ya. Karena pada faktanya Simon Petrus bukan dimakamkan di Turki atau di kota Antakya seperti yang tadi dijelaskan oleh ibu ini. Dan saya juga nggak tahu makam siapa yang dijelaskan oleh ibu ini, karena makam Simon Petrus yang asli itu ada di Basilika Santo Petrus di kota Vatikan Roma. Dan tentu saja banyak sumber dan literatur yang mengatakan bahwa Simon Petrus memang dimakamkan di Roma karena ia pernah mengabari Injil di Roma, bahkan di dalam Alkitab sendiri dituliskan oleh Petrus di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Babylon di sini adalah nama lain dari kota Roma pada waktu itu. Dan ini diteguhkan oleh Santo Clement dari Alexandria pada tahun 150 sampai 215 di dalam bukunya. Bukan hanya itu, sumber yang lain juga menurut Eusebius di dalam bukunya yaitu Kronikon, ia juga menjelaskan bahwa Simon Petrus mengunjungi Roma pada tahun 42. Sedangkan Dionysius dari Korintus menulis bahwa Petrus dan Paulus mati sebagai martir di Roma. Dan masih banyak sumber-sumber lain yang menjelaskan bahwa Simon Petrus memang pernah ke Roma di akhir-akhir masa hidupnya. Nah, sedangkan Samun Safa atau Simon Petrus yang tadi dijelaskan ibu ini, yang dimakamkan di Turki, terus terang saya tidak tahu sumbernya ada di mana. Tapi setelah saya cek di kolom komentarnya, ternyata sumbernya hanya berdasarkan dari tafsir, bukan sumber-sumber yang primer, tetapi tafsir dari surat Yasin. Alhasil karena sumbernya hanya berdasarkan dari tafsir, ibu ini pun menjadi bulan-bulanan netizen. Kaum dongeng suka mereka aja. 1001 malam. Karangan bebas. Lucu informasinya, nggak ada landasan histori yang diceritakan dongeng. Percaya diri sekali, ini Petrus yang diserupakan ya. Kenapa mesti berdusta soal fakta sejarah? Itu pembohongan dan pembodohan publik namanya. Nah, itulah sederet komentar yang dilontarkan oleh netizen terhadap narasi makam Samun Safa atau Simon Petrus yang tadi disampaikan oleh ibu ini. Nah, kalau teman-teman percaya yang mana nih? Simon Petrus yang dimakamkan di Vatikan Roma atau Simon Petrus yang dimakamkan di Antakya, Turki? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.